Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hai teman-teman. Kita dari Universitas Pamulang, dari Prodi Akuntansi, kita dari kelas A339. Nah, kita di sini ingin membahas akuntansi internasional. Nah, negara yang akan kita bahas adalah Korea Selatan. Check it out. Teman-teman di sini tahu nggak sih kalau ekonomi di Korea Selatan termasuk terbesar ke-12 menurut PDB-nya. Nah, Korea Selatan juga tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G20 ekonomi utama, APEC, dan juga WTO. Nah, saking pesatnya nih perekonomian di negara Korea Selatan, mereka sampai dapat sebutan sebagai macan Asia. Dengan macan Asia, mereka juga masuk dalam kategori negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup Next 11. Selain dia mendapat sebutan sebagai macan Asia, mereka juga dapat istilah dengan sebutan keajaiban di Sungai Han. Tingkat ekspor di negara Korea Selatan menempati kedudukan ke-8 terbesar di dunia, sedangkan untuk tingkat impornya masuk dalam jajaran ke-10 terbesar di dunia. Ekonomi di Korea Selatan ini dipimpin oleh para konglomerat yang biasa disebut dengan sebutan chaebol. Nah, para chaebol yang memimpin di Korea Selatan ini ada seperti perusahaan Samsung Elektronik, kemudian ada Hyundai, ada juga Shinhan Financial Group, dan juga ada LG Electronics. Juga termasuk peringkat pertama dalam pembuatan kapal, peringkat ketiga dalam pembuatan ban. Negara Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang mempunyai akses internet tercepat di dunia. Selain itu, dalam hal budaya, Korea Selatan juga memiliki pengaruh yang luar biasa dalam untuk perekonomiannya. Penerapan sistem akuntansi satu negara dengan negara lainnya pasti akan berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi sistem akuntansi tersebut. Yang pertama, tradisi. Setiap negara pasti mempunyai tradisi budayanya masing-masing. Yang kedua adalah agama. Agama di Indonesia pun ada berbagai macam dan itu berbeda-beda pula. Yang ketiga adalah adat istiadat. Adat istiadat itu keturunan dari nenek moyang. Jadi setiap negara pasti akan berbeda pula dan itu akan mempengaruhi sistem akuntansi di negara tersebut. Di Korea Selatan mengacu kepada sistem akuntansi IFRS. Tahu nggak IFRS itu apa? IFRS adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau ISB. ISB sendiri disusun oleh 4 organisasi utama. Yang pertama ada ISB, yang kedua ada Komisi Masyarakat Eropa, yang ketiga ada Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Tujuan dari sistem akuntansi ini adalah agar perusahaan yang menyusun laporan keuangannya berdasarkan dengan standar yang berlaku di global atau internasional. Ada beberapa negara yang paling banyak mengacu kepada IFRS. Yang pertama ada Kanada, yang kedua ada Korea Selatan, dan yang terakhir ada Meksiko. Korea Accounting Standard Board atau disebut KASB telah merilis laporan yang menguraikan proses adopsi KIFRS. Pada tahun 2007, Korea sendiri telah mengumumkan telah mengadopsi IFRS dengan nama KIFRS, di mana semua perusahaan wajib melaporkan laporan tahunannya, termasuk perusahaan yang bukan lembaga keuangan. Mereka juga diizinkan untuk menggunakan KIFRS. Standard Board juga memberikan ringkasan perusahaan yang menggunakan IFRS. Pada tahun 2007 terdapat 14 entitas dan pada tahun 2009 terdapat 59 entitas. Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 3.126. Pada proses adopsi sendiri terjadi permasalahan-permasalahan. Namun Korea sendiri menganggap IFRS itu sangat berhasil di negara lain. Teman-teman tahu nggak sistem hukum itu ada dua, ada common law, ada code law. Untuk negara Korea Selatan sendiri menggunakan sistem hukum kode atau biasa disebut sistem hukum sipil. Untuk sistem hukum kode adalah serangkaian hukum yang lengkap, mencangkup ketentuan dan prosedur yang udah pasti nih aturan akuntansinya akan diselaraskan dan dikombinasikan dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum kode ini bersifat kompleks, lengkap, dan kaku. Jadi undang-undangnya itu diatur oleh suatu lembaga legislatif tertinggi. Kalau di Indonesia disebutnya DPR lah, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kalau di Korea yaitu KNA, Korea National Assembly. Jadi si KNA itu pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur perundang-undangannya, dan udah pasti tuh undang-undangan di Korea yang merancang dia semua. Kita bisa mengetahui bagaimana
negara menggunakan sistem hukum common atau kode dengan melihat sejarahnya pada masa lampau. Negara tersebut pernah dijajah oleh negara yang memiliki sistem hukum apa? Pada tahun 1866, Prancis pernah melakukan invasi pada Korea Selatan. Lalu pada tahun 1910, Jepang pernah melakukan penjajahan pada Korea Selatan. Jadi, wajar jika Korea Selatan menggunakan sistem hukum kode karena melihat dua peristiwa tersebut, negara yang pernah menjajah tersebut menggunakan sistem hukum kode. Filosofi akuntansi internasional di negara Korea Selatan. Proses adopsi IFRS di negara Korea Selatan cukup bergelombang naik. Ada masalah dalam adopsi IFRS di negara Korea Selatan. Yang pertama yaitu adanya biaya tambahan tak terduga. Yang kedua, kurangnya profesional akuntan. Dan yang ketiga, sentimental public unwelcoming. Dalam mengatasi masalah tersebut, Korea Selatan menyadari bahwa sangat penting mempromosikan keberhasilan IFRS di dalam negara manapun untuk melakukan diskusi tentang IFRS antara konstituen di dalam dan di luar negeri. Mengubah IFRS sama dengan mengubah bahasa pelaporan keuangan di suatu negara. 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di negara Korea Selatan. Yang pertama, sumber pendanaan di negara Korea Selatan. Pada umumnya, sumber pendanaan di negara Korea Selatan sama dengan negara berkembang lainnya seperti Indonesia, China, dan Filipina. Mereka memfokuskan seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau profitnya, dan juga untuk membantu investor dalam menganalisis arus kas masa depan dan juga resikonya. Sebaliknya, sistem kreditor di mana bank merupakan sumber pendanaan utama, di mana akuntansi memiliki fokus untuk melindungi kreditor. Sebaliknya, sistem kreditor di mana bank merupakan sumber pendanaan utama, di mana akuntansi memiliki fokus untuk melindungi kreditor melalui akuntansi konservatisme. Yang kedua, sistem hukum atau pidana. Indonesia dan Korea pada prinsipnya menganut 3 teori pemidanaan. Yang pertama, absolut atau pembalasan. Yang kedua, relatif atau tujuan. Dan yang ketiga, yaitu gabungan. Yaitu prinsip dilaksanaannya pemidanaan semata-mata hanya untuk ketaatan hukum. Berdasarkan sistem tersebut, pemidanaan adalah upaya terakhir dalam menangani tindakan pidana, baik penjara ataupun hukuman mati. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk berbuat lebih baik, sehingga terpelihara ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat. Ada 2 jenis sistem hukum di dunia yang sering digunakan. Yang pertama, Code Law, dan yang kedua, Common Law. Teman-teman, dalam dunia perpajakan di negara Korea Selatan maupun negara lainnya itu dikenal dengan e-market tax. Teman-teman tahu nggak sih e-market tax itu apa? E-market tax itu adalah pajak pusat yang penerimaannya diberikan kepada bidang-bidang tertentu. Di Korea Selatan sendiri, bidang-bidang yang menerima e-market tax itu ada pendidikan, transportasi, energy, environment, dan rural development. Dalam dunia pendidikan di Korea Selatan dikenal dengan education tax. Education tax ini dibebankan kepada bank, asuransi, terus ada manufacturing, lalu ada pemilik barang-barang mewah, dan untuk bank atau asuransi sendiri dikenakan sebesar 0,5% dari omset bruto. Lalu, di Korea Selatan sendiri dipimpin oleh seorang presiden dan wakilnya adalah Perdana Menteri. Di Korea Selatan, presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun. Lalu, bedanya dengan Indonesia itu apa sih? Di Korea Selatan sendiri, presiden hanya boleh menjabat selama 1 periode, yaitu dalam 1 masa pemilihan. Dalam mengatasi inflasi, pemerintah Korea Selatan akan memberlakukan penerapan pajak bagi hutang dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh bank domestik maupun bank swasta. Ini dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi banjirnya permodalan yang akan memperburuk perekonomian mereka. Ini terlihat karena pada saat itu terjadi kenaikan permodalan asing yang disebut dengan hot money. Selain itu juga, pemerintah Korea Selatan juga akan memperlakukan pajak untuk investasi asing pada obligasi pemerintah. Ini juga adalah salah satu cara pemerintah dalam melindungi diri dari instabilasi finansial. Negara Korea Selatan termasuk negara termiskin di dunia. Pada 1960, negara Korea Selatan berkembang pesat perekonomiannya. Pada 1980, negara Korea Selatan pendapatan per kapitanya setara dengan Uni Eropa. Pada 2006,
Korea Selatan perekonomiannya setara negara maju dan canggih sampai sekarang. Pendidikan di Korea Selatan itu sama dengan di Indonesia, seperti 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun seperti sekolah menengah atas. Budaya. Ada sebuah tradisi yang terkenal di Korea Selatan. Nama tradisi ini disebut sesi custom. Tradisi sesi custom ini dirasakan setiap tahunnya. Korea Selatan juga mempunyai kesenian tradisionalnya, itu termasuk musik dan tarian. Budaya-budaya yang saya sampaikan tersebut akan mempengaruhi akuntansi internasional seperti keragaman budayanya. Terima kasih. Jadi, itulah pembahasan mengenai poin-poin akuntansi internasional di negara Korea Selatan. Semoga pembahasan ini dapat dipahami dan menambah wawasan kalian. Sekian pembahasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah,